Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, setelah sekian kali kita gemarkan untuk meningkatkan ketaatan kita karena kita berada di hari-hari yang amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala, tentunya sesudah yang wajib-wajib semisal rukun Islam yang 5, setelah terjun ke medan perang mati syahid. Setelah itu baru amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yang ada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Semoga kita mampu meningkatkan ketaatan kita, semakin semangat, semakin ikhlas, semakin sunnah, semakin dekat pada Allah Ta'ala, semakin bertauhid, semakin terampunkan dosa-dosa kita, dan semakin bernilai di sisi Allah Ta'ala. Termasuk diperbanyak takbir. Juga kita waspadakan karena potensi Idul Adha hari hanya sepertinya berbeda. Sepertinya ada yang hari Sabtu, ada juga yang hari Ahad. Maka supaya kaum muslimin tidak usah banyak terbawa kepada potensi banyak bicara, karena seperti apapun kita tidak merubah keputusan, justru akan memberatkan hisab karena berpotensi banyak bicara, gak cocok karo karepe, kadang nesu, nggih mboten. Gak cocok karo karepe, omong dibantah, kadang bermasalah. Itu malah memberatkan hisab. Maka daripada itu perbanyak zikir, perbanyak tobat, perbanyak istighfar, perbanyak dekat kepada Allah Ta'ala. Perselisihan termasuk siksa. Perselisihan termasuk siksa. Catat ini, perselisihan termasuk siksa. Karena berpesan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan kamu jangan bercerai-berai. Perintahnya kompak, itu nikmat. Cerai-berai itu dilarang, termasuk siksa. Sementara siksa itu dipancing oleh dosa-dosa. Maka kita jangan merasa benar sehingga nanti tidak banyak tobat, tapi merasalah banyak dosa sehingga nanti memperbanyak tobat dan istighfar. Lalu bagaimana sikap langkah kita menghadapi perbedaan yang ada? Jawabnya, pilihlah dalil yang muktamad
yang dampaknya termasuk dampak sosial itu paling kecil. Lalu bagaimana dalil yang muktamad yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa ansikulaha. Supaya kamu melihat munculnya hilal untuk puasamu, untuk hari rayamu, untuk manasikmu. Ini dalil yang mudah dipahami. Dan tidak dituntut satu dunia satu ru'yat, tetapi masing-masing terikat dengan waliyul amri. Selagi mereka lurus, ada perintah wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri di antara kamu untuk menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ternyata pemerintah kita pun juga sudah menggunakan ru'yat. Walaupun mungkin pertimbangannya disalahkan, tetapi itu bukan ngawur, ada pertimbangan. Kalau itu terjadi khilaf, maka keputusan waliul amri untuk menyelesaikan khilaf. Ada perbedaan A dan B, mana yang dipilih? Yang dipilih oleh waliul amri. Nah begitu, yang dipilih oleh waliul amri. Itu memang ada khilaf. Mana yang dipilih? Jawabnya yang dipilih oleh waliul amri. Karena banyak syariat agama pelaksanaannya Allah barengkan bersama waliul amri, sehingga bila ada apa-apa mudah untuk diselesaikan. Ini yang muktamad, bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu yang kita pilih. Insyaallah dengan cara begitu nanti dalilnya jelas, resikonya lebih kecil. Bila terjadi salah itu ijtihad, insyaallah nanti dimaafkan. Mungkin begitu mukadimah yang kita sampaikan. Maka daripada itu, jaga lisan kita dari bicara yang enggak ada gunanya. Perbanyak saja zikir, tobat, tasbih, istighfar, bertakbir. Insyaallah bila kita semakin dekat, masyarakat dosa-dosa semakin jauh. Allah pun juga mudah menyatukan hati masyarakat. Berikutnya ayat-ayat yang kita kaji malam hari ini dari surah Al-Qamar, ayat yang ke-23 sampai 32 insyaallah kita kaji. Kitab Jalalain bagian belakang halaman ke-200 sepertiga baris dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabat Samud bin Nuzur faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur a'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbin muhtadar fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar fakaifa kana 'adzabi wa nuzur inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Kadzabat mendustakan, menuduh kamu bohong, saya tidak percaya. Siapa? Samudu, kaum Samud, sebuah kabilah yang ada di Hijaz. Apa yang didustakan? Bin Nuzur,
peringatan yang disampaikan dengan dibacakan ayat-ayat Allah oleh nabinya, makhluk terbaik, dan mereka tidak bisa melebihi kebaikannya, ternyata yang jelas itu didustakan. Lafaz nuzur jam'u nadir, jamaknya berbunyi nadir, bermakna memiliki makna munzir, orang yang menyampaikan peringatan dengan membacakan ayat-ayat Allah. Apa yang mereka dustakan? Bil umur, pada perkara-perkara allati yang anzarohum, menyampaikan peringatan kepada mereka, biha, pada perkara-perkara tadi. Siapa yang menyampaikan peringatan? Nabiyuhum, nabinya. Siapa namanya? Sholih. Nabi siapa? Nabi Sholih sallallahu alaihi wasallam. In lam yu'minu bihi. In atau an? An ya. Alam yu'minu bihi, bahwa mereka tidak mau mengimaninya. Dibaca an. An lam yu'minu, bahwa mereka tidak mau mengimani bihi, pada Nabi Soleh. Wa yattabi'uhu, dan mereka juga tidak mau mengikuti Nabi Soleh. Waqalu, maka mereka mengatakan, basyaron, apakah kepada manusia? Lafaz basyaron itu mansub, dibaca nasab, dibaca fathah. Basyaron itu i'rabnya nasab, ana maf'ul bih. Alal istighol, atas dasar istighol. Untuk menunjukkan adanya kesibukan, wallahu alam. Dan itu ramnya nasab karena sebagai maf'ul bih dari nattabi'uhu, yang akan kita baca fiilnya nanti. Apakah kepada manusia kita mengikutinya? Minna, seseorang dari kita, wahidan, yang jumlahnya satu, bukan jumlahnya banyak. Benar itu bila jumlahnya banyak. Ini cara pemikiran siapa? Jahiliyah. Saya kita pelajari pada materi masail jahiliyah. Benar itu tandanya apa? Banyak. Itu pemikiran jahiliyah. Kalau pemikiran jahiliyah itu betul, Nabi itu salah kabeh. Masyarakat, jumlah masyarakat karo Nabi ini banyak mana? Sak kelas gurune karo muridnya banyak mana? Muridnya telu, gurune 10, apa jenenge? Ya begitulah, itu gaya jahiliyah jelas. Hanya gara-gara orangnya seorang, bukan banyak. Benar itu bila jumlahnya banyak, itu tradisi pemikiran karakter jahiliyah. Itu sifat mereka, punya sifat jahiliyah. Makanya mereka menolak kepada Nabi karena seorang diri. Lafat minna dan wahidan sifatan, dua sifat li basyaron, untuk lafat basyaron. Apakah kepada manusia yang berasal dari kita, yang jumlahnya hanya satu, natabi'u, kita akan mengikutinya. Lafaz natibu itu mufassirun, untuk sebagai penafsiran yang nanti tersibukkan, ada insighol, i'rabnya apa sih? Akhirnya jadi sibuk. Maka di sini ada mufassir yang menjelaskan, yaitu mengikutinya. Oh, kepada seseorang mengikutinya. Lil fi'li, di situ adanya fi'il natabi'uhu an-nasib, yang menasabkan lahu untuk lafaz basyaron. Wal istifham, dan pertanyaan di sini basyaron, di situ itu kata tanya, kata menunjukkan pertanyaan, apakah kepada seorang manusia. Istifham di sini bermakna anafi, memiliki makna peniadaan. Artinya enggak mungkin kami mengikutinya. Al-makna artinya kaifa, bagaimana, natabi'u, kita mengikutinya. Wa nahnu, sementara kita jama'atun kasiratun, jumlahnya banyak.
Sing bener itu kan sing akeh. Bahwa sementara itu wahyu itu hanya satu, mina orang di antara kita. Dan tanda benar itu banyak. Loh, dia itu kan seorang diri. Loh, mana mungkin benar mengikuti yang salah? Nah, itu jelas pemikiran jahiliyah. Walaysa, dia pun juga bukan bimalikin, juga bukan raja. Walaupun seorang, tapi raja ya kami mengikuti. Karena punya pasukan yang banyak, rakyat yang banyak, harta yang banyak. Tapi Nabi ini duduk raja, mana pengikutnya? Itu dianggap salah. Yang sebenarnya Nabi itu lebih tinggi daripada raja. Kenapa? Nabi itu gurunya raja. Nabi itu gurunya raja. Namanya guru ya satu, rakyat itu banyak. Digambarkan keluarga, suami satu, istri bisa 4. Itu gambarannya saja. Maknanya la natabiu, kita tidak mengikutinya. Inna, sesungguhnya kita, idzan kalau begitu, yaitu init tabaknahu, bila kita mengikuti dia, sing bener mengikuti yang salah, yang banyak mengikuti yang sedikit. Ini pemikiran jahiliyah. Bila kita begitu, lafi dolalin, sungguh berada di dalam kesesatan, yaitu zihabin aniswab, hilang dari kebenaran, wasu'ur, dan berada di dalam su'ur, junun, gila. Gila apa? Yang banyak mengikuti yang sedikit. Mungkin itu kan bahasanya. Aulqiyah, apakah disampaikan? Lafadz aulqiyah bitahqiqil hamzata, ini 2 hamzah dibaca hakikatnya apa adanya. Aulqiyah dari kata laqiya ikut wazan afala, alqa dimajulkan ulqiyah, ada istifham. Aulqiyah dibaca apa adanya. Ini bacaan yang paling mudah, paling lugas, paling mudah dipaham. Walaupun ada bacaan yang lain. Apa? Watas hilusaniyati, membaca yang mudah, jenis pilihan yang kedua. Wa khali alifin, dengan memasukkan alif bainahuma, di antara keduanya. Al wajhani, di atas 2 cara, watarki, dan juga bisa ditinggalkan. Al qiyah atau aulqiyah. Yang paling mudah aulqiyah, ini mudah, fasih, jelentreh, pertelo. Aulqiyah, apakah disampaikan al-dzikru, peringatan, yaitu al-wahyu, wahyu, alih kepadanya. Apa pantas? Sudah enggak punya kekayaan, enggak punya kerajaan, enggak punya pendukung, kok untuk wahyu? Ya kudune sing untuk wahyu yang punya kerajaan, kaya, pendukungnya banyak. Oh, itu pantasnya yang dapat wahyu. Masa hanya seorang diri dapat wahyu? Nah, mereka mengingkari wahyu. Mim bainina, orang di antara kita. Maknanya lam yuha ilaihi, enggak mungkin wahyu diturunkan kepada dia. Tetapi huwa, dia yang benar, bukan nabi, tetapi kadzabun. Nah, ini nabinya dituduh apa? Kadzab. Ini keterlaluan mereka. Nabinya dituduh kadzab, pembohong, pembual, pendusta. Nauzubillahi min dzalik. Fi qoulihi, berkaitan ucapannya, annahu uhiya ilaihi, katanya diberikan wahyu kepadanya, madzukira, apa yang telah disebutkan tadi. Lagi pula asyir, mutakabir, itu orang yang sombong, batorun, nggak menghargai kita, dia sing bener, kita salah kabeh. Setiap kali kita musul ditolak, itu namanya sombong. Nah, gitu mereka menuduh nabinya. Allah Ta'ala menjawab, sekaligus hiburan untuk nabi yang didustakan. Saya'lamuna, mereka akan tahu. Mereka siapa? Orang yang menolak dakwah gara-gara jumlahnya banyak, punya kerajaan, kaya, lalu menolak kebenaran. Maka orang yang seperti itu bahkan menuduh nabinya pendusta dan bohong, sombong,
Mereka akan tahu godan besok fil akhirat, di akhirat, man siapa al-kadzabu asli sebagai pendusta, al-asyir lagi sombong. Wahwa amhum, apakah nabinya atau mereka? Itu nanti akan bisa dibuktikan hari kiamat. Gak usah engkel-engkelan. Yang sekarang yang hak berpegang pada yang hak, dakwah terus. Jawab sekali nggak mau, cari yang lain. Bi ayu adabu, bahwa mereka akan disiksa ala takdzibim, atas pendustaannya nabi yang kepada nabinya, solehan nabi soleh. Inna, sesungguhnya kami, mursilun naqati, mengirimkan onta, mukhrijuha, mengeluarkan onta, minal hadzbah, dari sebongkah, as-sohroh, bentuknya batu, sebongkah batu besar. Kama selalu sebagaimana mereka minta. Bahasa gampangnya, orang yang ngaku sebagai nabi, kalau kamu betul-betul seorang nabi, saya minta bukti. Kita berada di daerah pegunungan dan batunya gede-gede. Sekarang keluarkan onta dari bongkahan batu, bahkan ontanya bunting yang gak berapa lama melahirkan anaknya, sehingga kita bisa memerah air susunya. Onta satu, nanti air susunya bisa untuk semua penduduk. Kurang lebih permintaannya senada dengan itu atau yang lain. Yang jelas mereka bikin acara minta itu ya bisa neko-neko, sing tujuannya nabinya nggak bisa mewujudkan. Gayane minta dan tanya. Makanya mereka bikin soal sing angel-angel. Kata mereka, nggak mungkin itu akan terjadi, mustahil itu terjadi. Itu kurang lebih pertimbangannya. Fitnatan mihnatan, kami keluarkan itu semua sebagai bahan ujian dalam rangka memenuhi apa yang mereka minta. Sementara mereka sudah ditanting. Bila kamu meminta seperti itu lalu terpenuhi dan kenyataannya tidak mau beriman, nanti umurmu hanya tersisa 3 hari setelah pendustaanmu. Setelah itu kamu nanti hancur. Sekarang pilih mana? Saya apa adanya, bila salah nanti bisa tobat, atau kamu masih memaksa diri meminta, bila mendustakan nanti akan hancur. Ternyata nabinya nggak mau kalah, ditohok, ternyata punya bahasa untuk membela diri. Ternyata Nabi mereka mengatakan, ya kalau memang kamu bisa mewujudkan, saya akan beriman. Betul? Betul. Nggak ngapusi? Ora. Bila nanti dusta siap hancur? Siap. Senada dengan itu mungkin. Akhirnya Nabi Soleh berdoa, sholat, meminta. Akhirnya pun juga Allah mengabulkan dengan firman-Nya, Inna mursilun naqati fitnatan lahum, sebagai ujian kepada mereka, linah tabir, untuk kami uji mereka. Bagaimana nanti mereka itu? Maka Nabi Soleh diperintahkan, fartaqibhum, ya solihu soleh, pantau mereka. Mereka kan sudah jelas minta, dinasihati tidak usah, apa adanya saja. Bila salah masih bisa dimaafkan. Ternyata mereka ngengkel meminta, ada syaratnya. Bila mendustakan akan hancur. Waktu mereka setelah mendustakan hanya tersisa 3 hari. Setelah itu ditutup hati, mati, nggak ada pintu tobat, yang ada hancur. Sekarang fartaqib, awasi bagaimana tanggapan mereka. Apakah janjinya bisa dipenuhi? Maknanya intadir mahum soniun, lihat apa yang hum mereka soni perbuat. Apakah mereka bisa menepati janji? Wa ma yusnawhum, dan apa yang akan diperbuat kepada mereka. Bila mereka nanti bohong akan dihancurkan. Kamu nanti bisa nonton. Wastabir, dan kamu supaya menyabar-nyabarkan. Nih nasihat untuk dai-nya ketika didustakan, supaya apa? Bukan sebatas sabar, tapi apa?
sabar-sabarno. Kalau gitu berat nggak berdakwah itu? Berat. Atau wastabir to badal minta. Semula berbunyi ta, ikut wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifta'il sobaro menjadi istabaro. Semula berbunyi istabir. Karena bertetangga sod, pantasnya yang punya tetangga sod itu ya to, bukan ta. Maka diganti menjadi wastabir. Maknanya isbir ala adahum, sabarlah kamu terhadap gangguan mereka. Sekarang dipraktekkan, mereka diuji secara real. Nanti di tengah-tengah praktek ujian mereka akan dipantau, yaitu wa nabbihum, sampaikan kabar kepada mereka. Annal ma'a, sesungguhnya sumber air di daerah yang mereka tempati, semisal di pegunungan, ngambil air itu dari sumbernya. Nah, kayak sekarang sudah ada program pipanisasi, ngoten nggih. Kalau masih manual ya ngangsu, nggawa timbo, munggah muduk dipikul, ngoten nggih. Sekarang sudah pakai sistem pipanisasi. Pipanisasi napa paralonisasi? Lek paralon niki mungkin rada cilik, pipa rada gedhe ngoten nggih. Atau lek paralon ki bahane plastik, lek pipoi baja. Ya ndak tahu lah, tapi sepadha wae lah. Atau selanisasi. Bolongane cilik-cilik, per rumah nanti sak paku wae tapi ra mandeg-mandeg ya, kawane panggah bek wae lah ya. Sedina sewengi sak paku ya panggah mandur bek sesuwi. Bahkan seturah-turah, lek disumpet malah bedah nanti jadinya. Nah ternyata mereka di kala itu kayaknya belum berlaku namanya selangisasi, pipanisasi, paralonisasi. Masing-masing nyemplung ke lembah untuk ngambil air dengan dipikul, senada dengan itu pemahamannya. Yang jelas air dibagi. Annal maqismatun, maksumun dibagi bainam di antara mereka, wa bainan naqati, dan antara onta. Fa yaumun lahum, sehari mereka boleh ngambil air di sumber. Wa yaumun, dan sehari mereka sehari lagi laha untuk onta. Sebagai gantinya onta nanti akan keliling mampir dari satu rumah ke rumah, melaku satu rumah mandek diperah. Selesai ontanya melaku mampir rumah, perah lagi, sampai keliling perkampungan, semuanya terlayani dengan satu onta. Ini mukjizat. Itu mukjizat. Bukan sebatas ada onta dari bongkahan batu, tetapi ada mukjizat yang lain. Ini kira-kira adakah model sistem perah sekarang? Mampir rumah diperah, dapat sekian liter. Pergi mampir rumah diperah lagi. Ada sekarang sapi diperah kayak gitu? Ya enggak ada. Isuk kopong, sore peresneh kopong. Selesai diperas ya enggak ada. Ada ya esok-esok terus. Tapi yang ini ajaib. Mampir rumah diperas, lancar. Mampir lagi kayak belum diperah. Mananya begitu. Itu memang namanya mukjizat. Nah begitu. Sebenarnya mereka tuh dimudahkan, dilayani, menunjukkan nabinya benar dan nabi kasih sayang. Buktinya mereka dimakmurkan, susu ndak usah beli. Enak kan? Kullu sirbin, setiap minuman, punya mana nasibin minimal, setiap jatah minum, muhtadhar itu akan dihadiri. Jatahnya manusia silahkan berduyun-duyun hadir, jatahnya onta kamu jangan hadir. Kenapa? Onta yang hadir. Yahduruhu al qaumu, kaum hadir yaumam di hari mereka, wan naqatu, dan onta hadir yaumaha juga di harinya. Fatama tau ala dzalik, dan mereka berterus-terusan pada tradisi itu. Jadi berganti hari, sehari untuk kaum, sehari untuk onta, itu
disiplin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu pertama, bulan pertama, dan seterusnya. Ternyata mereka nggak sabaran, karena mereka minta itu bukan untuk diimani, tapi untuk menyusahkan. Semakin mereka lalui, kok kebenaran semakin nyata. Mereka nggak betah. Semakin hari kebenaran kok semakin nyata, padahal mereka itu hendak memadamkan cahaya Allah. Summa maluhu, kemudian kenyataannya mereka bosan. Fahamu, maka akhirnya mereka berniat kuat bi qatlin naqati, untuk membunuh unta. Ya gitulah keadaan mereka. Akhirnya mereka jelas mengadakan pengkhianatan. Lalu bagaimana praktek mereka proses penyembelihan unta? Fana atau maka mereka saling panggil sahibam kepada temannya. Ayo sapa sing wani, sapa sing wani, sapa sing wani membunuh untane Nabi Soleh. Ikut wazan fa'ala yufal, itu saling, berarti kayak sayembara. Cari A ditawani nggak berani, cari B ditawani nggak berani, terus sapa sing berani. Akhirnya ketemulah mereka seseorang yang kudaron, sangat kuat. Di dalam tafsir ada yang mengatakan Kudaron bin Salif, ada juga yang mengatakan Hudaron bin Salif. Dibaca Kudar itu orang yang kuat, dibaca Hudar itu pengkhianat. Apa itu namanya, itu sifatnya wallahu a'lam. Tapi kayaknya itu sifat. Namanya siapa? Wallahu a'lam. Liyaktulaha, untuk membunuhnya. Ternyata dia itu orangnya sangat kuat dan gempal. Dan ternyata dimotivasi dengan sayembara. Apa sayembaranya? Hadiahnya apa? Sopo sing wani membunuh ontanya Nabi Soleh. Ada dua versi. Pertama, seorang nenek punya cucu dua, ayu banget, kayak sugih. Sopo sing wani beleh putuku dadi bojone, bondoku dadi bondoni. Menarik gak kira-kira? Anak wong rapate ganteng, pomong lamar perempuannya melayu kabeh, napa girap-girap kira-kira. Bisa dibilang gak payu rabi atau gimana, Allah alam. Ternyata dapat sayembara, nanti paling sugih mendapatkan istri paling cantik, double lagi. Ini menggiurkan versi mereka. Tapi versi perempuannya tidak tahu, lagi tersiksa apa menggiurkan kira-kira perempuan yang jadi istri, tidak tahu. Tapi bagi laki-lakinya, wah itu masih membahayakan versi laki-laki. Versi yang lain, seorang perempuan janda, suaminya iman, dia khulu, minta cerai pada suaminya. Kemudian dia yang menawarkan diri. Sopo sing berani membunuhnya, aku siap dadi bojone, bondoku dadi bondoni. Ini versi yang kedua. Besar itu sayembaranya, hadiahnya. Akhirnya bagaimana? Dia pun melangkah fata'ato, punya mana tanah wala asaifa, ia ambil pedang. Fa'akor, kemudian dia menyembelihnya bihi, dengan pedang anakota untanya. Maknanya qatalaha, ia bunuh unta. Muwafaqatan lahum, karena mencocoki dengan sayembara yang mereka adakan. Setelah itu apa yang terjadi? Anak unta melayu, akhirnya ketahuan gara-gara induknya dibunuh. Nabi Saleh pun juga akhirnya tahu. Mereka mengadakan pengkhianatan malam hari, 9 orang hendak membunuh sembunyi-sembunyi kepada Nabi Soleh supaya tidak menghukum kepada mereka. Tapi sebelum sampai mereka sudah tertimpa batu dari gunung. Itu ada satpamnya. Siapa satpamnya Nabi Soleh? Loh, batu itu tentara loh. Air itu tentara juga. Semut pun juga tentara, nyamuk juga tentara. Walaupun Nabi Soleh nggak punya tentara pengawal dari manusia, tapi Allah sudah siapi 9 orang yang hendak membunuh
mereka tertimpa batu, pergi dikejar oleh batu, akhirnya mati juga. Akhirnya Nabi Saleh menjumpai mereka dan mengokohkan perjanjian. MOU-nya tempo dulu gimana? Kamu menerima, tidak mendustakan. Sekarang apa yang terbukti? Kamu mendustakan. Sekarang waktumu tinggal 3 hari. Wis pol nolekmu seneng. Ternyata 3 hari habis, mereka panas, ada mendung, mereka berduyun-duyun di bawah mendung untuk menyambut turunnya hujan. Sudah kumpul jadi satu. Atasnya gitu, mendung, punya gejala mau turun hujan. Semua penduduk yang kafir berduyun-duyun kan nggak kuat panas. Nabi Saleh dan orang beriman yang bersamanya pergi memantau dari jauh apa yang akan terjadi. Karena tadi ada perintah wartaqibhum wastabir, pantau mereka itu mau menepati janji apa enggak. Bila tidak, lihat juga bagaimana proses mereka nanti akan dihancurkan. Kamu nanti akan mendapatkan hiburan. Loh, orang yang mendustakan hancur toh, klojot kabeh. Misalnya begitu. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Lalu bagaimana ada siksaku, dahsyat kan? Peringatanku yang sangat jelas kamu dustakan, kamu kena siksa, dahsyat kan? Mana nuzur, yaitu indari peringatanku lahum kepada mereka bil adzabi, adanya siksa. Qabla nuzul, sebelum turunnya siksa kan sudah diingatkan. Maknanya waqa'a, betul-betul terjadi mauqi'ahu, di tempat sasarannya. Nasihat sudah berulang-ulang, gamblang, permintaan mereka sudah dipenuhi, ternyata mereka mendustakan, ternyata siksa pun juga akhirnya terjadi kepada para pengkhianat. Babayanahu biqauli, Allah menjelaskan dengan firman-Nya, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan, sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka satu suara. Tafsirnya menyebutkan teriakan Jibril. Jadi Jibril itu berteriak itu petir. Jibril bila berteriak itu apa? Petir. Kalau kita pernah sebelum isu corona, masyarakat biasa keliling membawa alat musik disetel keras-keras, apa jenenge? Miniaturan dia. Katanya cek sound. Nanti apa cocok sen ya, walik ya. Cek sound. Jadi pemilik sound itu membuktikan sound kuki hebat. Diadakan miniatur uji coba keliling. Wong iso mbedakne endi sing paling apik. Saking hingar-bingarnya, kaca-kaca gini di pinggir jalan bisa pecah, iya kan? Ada ibu nggendong bayae, suara getaran itu bisa kayak begitu, bayae mate. Itu hanya suara musik saja, deng-dengi kaya ngono. Itu teriakan Jibril berapa juta kali kuat getarannya enggak tahu. Kelasnya itu petir. Jibril berteriak, nah seperti itu. Berteriaknya son, kaca bisa pecah. Berteriaknya Jibril, petir yang bisa meluluh lantakkan mereka. Ngungkuli petir yang ada di alam raya ketika terjadi hujan. Pohon kelapa yang menghijau bisa terbakar. Jibril lebih dahsyat lagi. Mereka yang dapat teriakan, getaran, suara, panas, terbakar, itu teriakan. Wallahu alam. Itu beberapa tafsir menyebutkan itu teriakan Jibril, kita bisa urai dengan makna seperti itu. Ujung-ujungnya dengan sebab teriakan itu mereka hancur. Dan itu hanya satu teriakan saja. Fakanu, maka jadilah mereka kahashimil muhtadir, seperti rontokan pohon berduri untuk membuat kandang. Jadi setelah mereka itu kena teriakan Jibril, hancur
Kondisi manusia yang hancur, lembut, berkeping-keping itu seperti rontokan daun berduri yang dibikin kandang kambing. Itu makna kahasimil muhtadir, seperti rontokan pohon berduri yang dipakai untuk kandang kambing. Sekarang bagaimana keterangan kata ini? Huwa makna muhtadir alladzi, orang yang atau sesuatu yang yuj'alu dijadikan li ghanimihi untuk kambingnya hati rotan kandang. Yang dijadikan kandang apa bahannya? Min ya bisi syajar, dari pepohonan yang kering, wasaub, dan duri-duri. Bihifdhihina, untuk menjaga kambing, fiha, di dalam pohon kering yang berduri. Minadhibi, dari sergapan serigala, wasibak, dan binatang buas. Wa ma saqata min dzalika, dan apa yang jatuh dari pohon kering yang berduri, fadasau, maka menginjak-injaknya, kambing menginjak-injaknya. Wa Hashim, itu namanya Hashim. Jadi gini keterangannya. Tradisi penggembala di padang pasir yang banyak binatang buas untuk menerkam kambing, entah serigala dan macam-macam. Maka pemilik kambing, si penggembala, untuk melindungi kambing-kambingnya ketika istirahat gimana? Dicarikan pepohonan kering berduri, ditebangi. Kambing sudah dikumpulkan, itu kayu-kayu berduri itu dikelilingkan, sehingga kambing ya tidak bubar. Serigala mau masuk sudah ada ranjaunya. Apa pagere? Pohon-pohon berduri. Otomatis dedaunannya, kayu-kayu ranting yang sudah lapuk atau rerumputan yang dijadikan alas mungkin ben anget, ketika rontok terinjak-injak oleh kambing, gimana modelnya? Ya remek, gak ada bentuknya. Jadi nasib umat ketika kena petir tadi bagaikan dedaunan, rumput, ranting yang terinjak-injak, yang dijadikan tiduran oleh kambing tadi, ya sudah belasah, belasah gitu ya. Ya rusak total lah, rusak total. Itu makna dari kondisi yang dipandang oleh mata umat yang dihancurkan, itu pemandangannya kahasimil muhtadir, seperti rontokan pohon berduri untuk kandang kambing yang terinjak-injak, hancur. Itu kondisinya, mereka itu hancur total. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh kami mudahkan Quran untuk diambil pelajaran. Fahal mim mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Sudah selesai. Sekitar 9 ayat telah kita baca bersama tafsirnya. Sekarang terjemah global. Kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh, mereka mendustakan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Mereka mengatakan, benar itu bila pendukungnya banyak. Bila hanya seorang diri, nggak ada pendukung, bukan raja, apakah kepada manusia biasa kayak begitu, hanya seorang saja di antara kita mengikuti? Nggak mungkin. Kita kalau mengikuti dia, waduh, hilang akal kita dan gila. Apa pantas orang kayak begitu mendapatkan wahyu? Seseorang di antara kita, pendusta dia itu, sombong dia itu. Allah membantah. Mereka sing ngomong kayak begitu akan tahu hari kiamat sopo yang akan mengalami kehancuran, yang betul-betul terbukti pendusta dan sombong.
Ternyata mereka bisa buktikan, oh ternyata mereka sendiri. Ketika mereka meminta bukti, katanya mau beriman bila dilayani, Allah pun juga menjawab, ya, saya kirimkan unta kepada mereka sebagai bahan ujian. Soleh, awasi dan sabarlah. Bagaimana tanggapan mereka? Betulkah janji imannya terbukti? Sekarang beritahu kepada mereka, air sumbermu dibagi dua, sehari untuk kamu, silakan kamu ngambil, sehari untuk unta, kamu jangan menjamah, gantinya kamu bisa memerah susu unta, gratis. Dan setiap jatah minum sudah dihadiri, jatah manusia dihadiri manusia, jatah unta dihadiri unta, tidak boleh diroyok. Ternyata mereka nggak sabar, mereka saling cari, saling panggil, siapa orang yang mau mengambil senjata untuk membunuh onta. Ternyata akhirnya ketemu dengan sayembara yang telah diceritakan. Akhirnya dibunuh. Akhirnya mereka dipenuhi janjinya untuk dihancurkan. Allah katakan, bagaimana siksaku, peringatanku dahsyat kan? Prosesnya gimana? Allah kirim kepada mereka satu kali teriakan. Akhirnya mereka hancur luluh, pemandangan yang sangat mengerikan. Sungguh telah kami mudahkan, Al-Quran dijadikan peringatan. Apakah ada yang mau mengambil peringatan? Orang Quraisy, gimana kamu? Iman atau kamu daftar hancur? Orang sekarang pun juga mendapatkan panggilan yang sama. Bila tidak, juga akan menyusul kehancuran yang sama. Berikutnya masuk kepada rangkuman. 1. Banyaknya kisah, bahkan berulang-ulang. Banyaknya kisah, bahkan berulang-ulang, sebagai bukti luasnya rahmat Allah. Sebagai bukti luasnya rahmat Allah, dengan banyak dan berulangnya nasihat, dengan banyak dan berulang-ulangnya nasihat yang selalu didustakan, dengan banyak dan berulangnya nasihat yang selalu didustakan, sehingga pendusta pantas dihancurkan. Sehingga pendusta pantas dihancurkan karena keterlaluan. Sehingga pendusta pantas dihancurkan karena keterlaluan. Titik. Itu tadi pelajaran nomor 1. Saya ulang, banyaknya kisah, bahkan berulang-ulang. Ini sebagai bukti luasnya rahmat Allah, dengan banyak dan berulangnya nasihat yang selalu didustakan, sehingga pendusta pantas dihancurkan karena keterlaluan. Kisah yang telah kita pelajari pada surah Al-Qamar sudah berapa kisah ya? Berapa? Sudah 3 pada Al-Qamar saja. Kisah Nabi Nuh sudah kan kemarin? Kisah Nabi Hud sudah kan? Sekarang giliran Nabi siapa? Nabi Saleh. Ini 1 surah saja yang pendek. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Nanti akan semakin banyak bila dikoleksi. Kadang seorang Nabi saja kisahnya berulang-ulang. 1 Nabi saja. Berarti banyaknya kisah bahkan berulang-ulang ini sebagai bukti rahmat Allah itu luas. Artinya apa? Allah itu Ar-Rahim Al-Halim. Al-Halim itu enggak tergampang terpancing emosi. Ar-Rahim, orang yang salah diberikan waktu untuk berbenah diri. Pada kondisi Allah enggak terpancing emosi, orang salah diberikan kesempatan. Makanya orang yang mendustakan itu mendustakan sekali 2 kali itu enggak segera hancur.
Di waktu itu nasihat terus disampaikan. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama dengan itu selalu didustakan. Bila memang itu sudah waktunya habis, nggak ada tanda mereka itu tobat, makanya pendusta pantas untuk dihancurkan. Kenapa? Keterlaluan. Nomor 2, daftar dosa para pendusta. Kita akan melihat daftar dosa mereka itu punya dosa apa saja. 1. Membangkang setelah tegak nasihat berulang-ulang. Ini dosa mereka pertama. Membangkang setelah tegak nasihat berulang-ulang. Nomor 2, menuduh nabinya dusta dan sombong. Ini dosa mereka yang kedua, menuduh nabinya dusta dan sombong. Nomor 3, mereka merasa mengikuti kebenaran itu menjatuhkan martabat. Ini dosa yang ketiga. Mereka merasa mengikuti kebenaran itu bisa menjatuhkan martabat. Itu dosa mereka yang ketiga. Dia punya rasa kalau mengikuti kebenaran itu bisa menjatuhkan martabat. Nomor 4, tidak menghargai ayat-ayat Allah. Ini dosa mereka yang keempat, tidak menghargai ayat-ayat Allah. Nomor 5, mengingkari janji. Nomor 6, khianat. Nomor 5, mengingkari janji. Nomor 6, khianat. Atau licik boleh, nomor 6 itu. Licik itu ketika berada di depan bergaya iya, ketika sudah berpisah bikin makar di luar sana. Licik nggih namanya nggih. Itu tadi kita melihat daftar dosa mereka yang sempat terangkum, dan ini bukan pembatasan. Akhirnya mereka itu pantas dihancurkan. Yaitu pertama, membangkang setelah tegaknya nasihat berulang-ulang. Makanya seperti seperti Fir'aun, sejak ngomong saya Tuhanmu yang paling tinggi dan berbagai macam dosa yang lain, dengan kehancurannya berapa jaraknya? Diberikan rentang waktu 40 tahun. Nah, langsung hancur 40 tahun. Suruh berbenah. Selama itu nasihat terus. Tetapi selalu didustakan. Ini dosa mereka pertama. Dosa nomor 2, Nabi dituduh dusta dan sombong, dan berbagai macam tuduhan yang lain, bahkan dihardik, bahkan dibunuh. Sekarang yang dialamatkan kepada orang yang dakwah dengan tuduhan apa nggih kira-kira? Radikal, teroris, tukang mengkafirkan, bener-bener dewi. Mbok rono-rono dari masa ke masa nanti formulasi bahasanya bisa berubah-ubah, ujung-ujungnya sama. Lalu yang ketiga, mereka punya perasaan ikut kepada kebenaran itu katanya jatuh martabat. Ikut dia, gendeng opo. Jadi melu hak itu jare wong gendeng. Jadi martabatnya itu jatuh. Lalu yang keempat, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Terlalu banyak yang mereka dustakan. Nomor 5, mereka mengingkari janji. Katanya bila mukjizat ada akan beriman, tapi kenyataannya mereka mengingkari. Nomor 6, mereka licik. Ketika berhadapan sepertinya tunduk, tapi ketika sudah pisah mereka bikin siasat merusak dari belakang. Makanya Allah membuat batu sebagai tentara pengawal Nabi. Maka mereka tidak membunuh, kegelundungan waktu, iya kan? Kegelundungan waktu. Makanya mereka hancur.
Makanya bila kita kemana-mana, jadilah Allah pelindung kita, walaupun kita nggak punya security. Berangkat dengan tujuan kebaikan, bukan kemaksiatan. Doanya Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tadi datang ke masjid ini sudah doa Bismillah tawakkaltu belum? Siapa yang lali? Ke depan nanti diingat-ingat. Kenapa? Akan dijaga, dilindungi, diberikan hidayah. Setan nggak mengganggu. Insya Allah nanti dimudahkan urusannya bila ada musibah-musibah. Nomor 3, pedihnya pemandangan kehancuran umat. Pedihnya pemandangan kehancuran umat sebagai penggertak nyali. Pedihnya pemandangan kehancuran umat sebagai penggertak nyali. Bila tidak tergugah, ini sebagai bukti benar-benar sebagai pendusta. Bila tidak tergugah, ini sebagai bukti benar-benar pendusta. Itu tadi yang ketiga. Kita ulang, pedihnya pemandangan kehancuran umat. Fungsinya sebagai penggertak nyali diantaranya. Bila ternyata ini tidak tergugah, nggak mendorong dia tuh tobat, nggak takut, ini sebagai bukti dia betul-betul sebagai pendusta. Sekarang kita lihat pemandangan hancur umatnya Nabi Nuh, mengerikan nggak? Udah mengerikan. Nah, orang itu dilep-lep nenek lautan, gimana kira-kira? Sampai seorang ibu membawa anaknya, ini sudah tertutup air, hanya tampak bayinya di atas. Ini kira-kira pedih nggak siksa kepada seorang ibu yang mempertahankan anaknya? Punya sudah tenggelam, masih bertahan. Lalu bagaimana bernafas di dalam air? Kira mati-mati. Begitu tenggelam mati, mungkin enak lah ya. Jare sing nyawang, karuan ndang mati, mungkin begitu. Walaupun jane ya ora ngono. Berat itu. Umatnya Nabi Hud diangkat tinggi-tinggi. Bangker bawah tanah jebol, terangkat tinggi-tinggi sampai nggak tampak, ketika jatuh kepala lehernya patah. Mengerikan nggak seperti itu? Umatnya Nabi Soleh bagaikan ranting daun yang sudah lapuk diinjak-injak kambing. Seperti apa jadinya? Serenek bentuknya. Pernah di negara mana mereka punya pangkalan militer kafir kayaknya untuk menjajah. Ternyata itu semena-mena. Penduduknya muslim dipanggil, suruh bawa Quran. Ketika sudah diminta, robek-robek, ditebar di halaman, tentara kafir nari-nari disco, laki perempuan telanjang bulat, di atas berserak-serak kertas Quran yang disobek, dihinakan tadi. Apa yang terjadi? Allah kirimkan mendung yang sangat gelap, begitu sampai jadi petir, cor-cor yang sangat kuat, hancur berkeping-keping. Wongnya dadi apa kira-kira core hancur? Sirai manusia kalah cor di atas endi? Gak usah Pak tukang dijal, ya atas sirahku kok diduk-geduk nih core. Ya sirah yang pecah deh. Ya jelas atas core lah. Core saja hancur berkeping-keping, wongnya dadi apa? Itu nyata, itu pemandangan sangat mengerikan. Gelombang tsunami, angin kencang, dan macam-macam. Jadi pemandangan kehancuran umat itu amat sangat mengerikan. Fungsinya untuk apa? Menggertak nyali. Wong kafir kon delok. Kaya ngono ki lho harus kene wong sing kafir. Kamu masih bertahan dengan kafirmu atau tobat?
Bila kamu nanti bertahan dengan kafirmu sementara bukti nyata kafir itu hancur, emangnya kamu daftar seperti mereka. Makanya apabila mereka juga tidak tergugah, berarti menunjukkan mereka betul-betul jelek sehingga pantas untuk dimusnahkannya. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Untuk malam Ahad depan kayaknya berbenturan dengan malam hari raya. Kita liburkan dulu untuk jadwal malam Ahad. Insyaallah malam Kamis depan kita mulai kembali. Malam Ahadnya juga insyaallah semoga berlanjut. Kita cukupkan dulu istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.